tempatnya ya. Di mana membaca Al-Quran tempatnya ya. Tempat yang dipilih yang paling afdol itu kapan? Membaca Al-Quran yang paling afdol ketika orang berada di dalam sholat. Nah kemudian lama berdiri di dalam sholat membaca Al-Quran itu lebih afdol daripada lama sujud, berlama-lama sujud. Nah lalu bagaimana kalau orang membaca di luar sholat? Artinya dalam keadaan tidak sholat. Kapan waktunya yang dipilih? Nah gitu ya. Wa amal qira'atu fi ghairi sholati fa afdaluha qira'atul laili. Adapun membaca Al-Quran di luar sholat atau tidak dalam keadaan sholat, itu yang paling afdal adalah waktu malam ya. Jadi kalau malam baca Quran lebih afdal daripada siang. Di malam baca Quran lebih afdal. Wan nisful akhiri minhu afdal minal awwali. Separuh malam itu lebih afdal daripada awal malam. Orang baca Quran umumnya bis maghrib ya, bis isya, awal malam. Yang paling afdalnya kalau kita ngitung malam, antara siang dan malam baca Quran paling afdal malam. Malam dibagi lagi, awal malam, setengah malam, separuh malam. Awal malam dengan separuh malam paling afdal separuh malam, jam 12 ke atas baca Quran lebih afdal. Jam 12 ya, itu lebih afdal lagi ya. Lantas apa kurang bagus apa? Apa nggak boleh orang baca Quran antara maghrib dan isya? Rata-rata orang pada ngaji bis maghrib sampai isya. Nah kalau begitu bagaimana? Wal qira'atu bainal maghrib wal isya'i mahbubatun. Wal qira'atu bainal maghrib wal isya mahbubatun. Membaca Al-Quran waktu antara maghrib dan isya itu disenangi, bagus, disenangi oleh agama. Agama senang, baiklah. Ya. Maghrib dan isya itu mahbubatun. Nah, terus kalau bacanya siang apa malam jelas lebih afdal malam. Sekarang kita bacanya siang. Apa ada keafdalan? Ada tetap. Nah, bagaimana kalau membaca Quran siang? Wa amma qira'atun nahari fa afdaluha makana ba'da sholati subhi. Adapun membaca Al-Quran di siang hari, maka yang paling afdal adalah waktu apa? Setelah sholat subuh, sholat subuh baca Quran. Itu paling afdal. Ya, ya waktu juga masih ada. Ya. Belum mandi, belum sarapan. Ya, belum kedabak mulu. Kedabak dubuk kopi, jadi sarapan asuduk, berak apa ya? Gak baca akhirnya. Kita tuh udah bual mulu, agak sempetan itu gitu. Orang belum bisa diajak kompromi ke situ perut kita. Ya, ini paling afdol. Jadi gitu pagi subuh, kalau siang waktu pagi siang paling afdol ya bisa sholat subuh baca Quran. Kalau ngeliat siang, kalau siang banding malam paling afdol. Malam yang mana? Yang separuh malam lebih afdal daripada awal malam ya, gitu. Ada yang buat pelarian, katanya sobat kau tidur kalau malam, ya baca Quran pulas ya. Ayo mau gue udah tahu caranya, asal gue gak bisa tidur juga gue baca aja Quran ya. Akhirnya Quran buat pelarian. Pelarian mau tidur pikir lagu Nina Bobo kali Quran. Wala karohata fil qiraati fi waqti minal awqati. Tidak ada hukum makruhan membaca Al-Quran di waktu manapun. Ya. Tidak ada hukum makruh atau kemakruhan membaca Al-Quran di waktu manapun. Wala fi awqatin nahyi anis sholati. Dan juga tidak ada apa kemakruhan, hukum makruh membaca Al-Quran di waktu-waktu yang dilarang sholat. Jadi nggak ngaruh ya kalau baca Quran. Ya umpamanya kan waktu dilarang sholat kapan? Itu habis sholat subuh kan orang dilarang sholat. Haram sholat kan? Ya sholat subuh tanpa sebab. Kecuali udah isyraq, udah matahari udah mencorot sinarnya. Ya boleh. Atau udah naik satu tombak. Udah boleh ya. Habis sholat subuh sholat nggak ada sebabnya haram.
Begitu juga sholat yang dikerjakan habis setelah sholat asar juga haram. Tapi kalau baca Quran di waktu-waktu itu dilarang, itu nggak ada masalah, hukum makruh pun enggak. Buktinya waktu kalau siang paling afdol habis sholat subuh baca Quran, justru jadi afdol ya dibanding siang atau sore. Nah gitu ya, jadi nggak seperti sholat ya. Lawa amma mahakahu Ibnu Abi Dawud rahimahullah an Mu'adz bin Rifa'ah rahimahullah an masyaikhatihi an masyaikhatin annahum karihul qurata karihul qira'ata ba'dal asri. Nah, sedangkan pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Abi Dawud rahimahullah ya, Ibnu Abi Dawud menceritakan dari Mu'adz bin Rifa'ah rahimahullah. Mu'adz bin Rifa'ah dari guru-gurunya, bahwa guru-gurunya mengatakan mereka tidak senang, mereka tidak suka membaca Al-Quran setelah waktu asar. Dan ini Imam An-Nawawi menjelaskan artinya apa? Tidak ada waktu makruh di dalam membaca Al-Quran di waktu manapun. Bahkan waktu-waktu yang dilarang dalam sholat, seperti setelah sholat subuh ada sholat lagi tanpa sebab, itu haram sholat. Atau setelah sholat asar ada lagi sholat tanpa sebab, itu haram hukumnya. Tapi membaca Al-Quran di waktu itu nggak masalah. Nah, sedangkan apa yang dikomentarkan oleh Ibnu Abi Dawud rahimahullah, beliau dari Mu'adz bin Rifa'ah rahimahullah, Mu'adz bin Rifa'ah dari guru-gurunya, yang mengatakan bahwasanya guru-guru mereka mengatakan mereka tidak senang, mereka tidak senang membaca Al-Quran setelah waktu asar. Mereka mengatakan begini, wa qalu, mereka berkata, innaha dirasatu yahuda. Kenapa? Karena membaca Quran di waktu asar itu apa? Belajarnya orang Yahudi. Dirasatu deras ya. Orang Yahudi itu kalau nalar, yang bahasa kita ya, nalar itu pada asar kalau mereka. Artinya para ulama, para guru-guru itu tidak mau sama dengan mereka, supaya tidak tasyabuh bil Yahudi gitu. Tapi pendapat itu ghairu makbulin ya. Imam An-Nawawi komentarkan pendapat para guru-gurunya si Mu'adz bin Rifa'ah itu yang mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran tidak disenangi oleh mereka di waktu ba'da asar karena tasyabuh bil Yahudi, karena mereka orang Yahudi juga begitu. Jadi mereka baca kitab-kitab mereka deres-deres itu setelah asar, itu dianggap sama dengan mereka. Pendapat para guru-gurunya Mu'adz bin Rifa'ah itu menurut Imam An-Nawawi ghairu maqbulatin, tidak bisa diterima pendapat semacam itu. Kenapa? Wala aslalahu, karena nggak ada dasarnya. Wala aslalahu, dan tidak ada dasarnya. Ya, alasannya gitu, nggak ada dasarnya. Karena nggak ada dasarnya ya, maksudnya tidak ada dasarnya. Nabi pernah bicara, umpamanya juga nggak ada. Itu karena mereka tidak mau sama saja ya. Jadi dasarnya hanya sebatas itu, sehingga ya nggak bisa diterima pendapat begitu. Kecuali ada salah satu ucapan Nabi yang pernah melarang sih, bisa kuat, nggak ada masalahnya.